Ini ayat panjang ya. Nah, kita i'rab aja dulu deh pelan-pelan. Kama qala ta'ala, kama ini huruf jar ya. Ka huruf jar, ma-nya masdar. Qala apa qala? Fi'il madi. Kata kerja lampau. Ta'ala ini kan berarti ada sifat buat Allah. Berarti niatnya adalah kama qalallahu, yang jadi fa'il ta'ala. Laqad mannallahu. Kalau ada qad setelahnya pasti fi'il. Berarti manna fi'il apa? Manna. Kira-kira fi'il apa? Fi'il madi. Kemudian Allahu marfu mansub majrur. Marfu sebagai apa? Fa'ilnya. Alal mu'minina. Jar dan majrur. Ini dzaraf, tapi kita akhirkan dulu pembahasan rincinya. Ba'asa fi'il madi. Fihim jar dan majrurnya. Rasulan marfu mansub majrur. Mansub kan? Mantap Pak Sigit, kata Pak Sigit mansub. Oh bukan. Kirain Pak Sigit udah bersuara nih. Apa kedudukan rasulan? Sebagai apa dia kalau dia mansub? Maf'ulun bi, objek. Mana kata kerjanya? Ba'asa. Nanti ba'asa nggak ada fa'il. Berarti mau nggak mau kita buat fa'ilnya pakai domir. Domir huwa kembali ke Allah. Kita terjemah sampai dulu karena di kitab mana terpotong ini. Laqad kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Kemarin kan menjelaskan bahwasanya Nabi SAW, Allah mengutus Nabi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu. Kalau ada qad masuk fi'il madi maknanya sungguh. La pendek maknanya sungguh juga. Berarti 2 kali sungguh tuh. Ya terjemahnya jangan sungguh-sungguh ya. Sungguh, benar-benar gitu ya. Jadi ditaukid, ditekankan. Mannallahu. Allah telah manna. Apa manna? Di antara nama Allah Al-Mannan. Memberi karunia. Apa irak terjemahannya? Allah telah menganugerahkan. Sungguh Allah telah menganugerahkan alal mu'minina. Apa artinya? Kepada kaum mukminin id tatkala ba'asa fihim rasulan. Tatkala Allah mengutus fihim di dalam mereka. Ya maksudnya diutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul. Kemudian kata penulis min anfusihim. Apa itu min anfusihim? Ini ya, kedudukannya dulu. Min anfusi berarti majrurnya. Him nempel sama isim. Domir-domir ini kalau nempel sama isim jadi mudhafun ilaih. Yatlu alaihim. Yatlu fi'il mudhari. Benar. Tala yatlu. Alaihim jar majrur. Ayatihi marfu mansub majrur. Majrur kenapa coba? Ini mansub. Jamak muannas salim, mansubnya kan pakai kasroh. Ini mansub sebagai maf'ulun bihnya yatlu. Yatlu artinya mentilawahkan, membacakan. Tilawah dalam bahasa Arab bukan bahasa kita ya. Bahasa kita kan tilawah baca doang ya. Kata tilawah itu artinya mengikuti. Jadi maksudnya tilawah Al-Quran, mentilawahkan ayat, dia baca diikuti dengan amal. Jadi nggak baca doang. Kalau di kita kan tilawah ya udah baca doang. Dapat pahala memang benar. Cuma kalau diikutkan dengan amal, itu puncaknya tujuan Al-Quran diturunkan. Yaitu diamalkan. Wa yuzakkihim. Yuzakki. Siapa dia yuzakki?
Ini ayat luar biasa ini. Fi'il mudhari. Him. Nah, ini domir yang domir mutasil nih, nempel ke fi'il. Berarti maf'ulun bi. Wa yu'allimuhum sama ya. Fi'il mudhari maf'ulun bi. Al-kitaba marfu mansub majrur. Hah? Marfu. Mansub sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi-nya siapa? Yuzaki bukan? Kok jar-majrur jadi maf'ulun bi? Fi'il pastinya. Yu'allimu. Berarti maf'ulun bi-nya ada 2. Hum sama al-kitaba. Boleh ya? Wal hikmata marfu mansub majrur. Sebagai ma'tuf jelas ada waw. Nah, siapa yang diambil amalannya? Al-kitaba. Berarti kan yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimuhumul hikmata. Wa in kanu, ini innya taukid ya, tapi dihilangkan dari tasdid. Wa innahu kanu gitu harusnya. Wa innahum kanu. Kanu, siapa kanu? Kana dan isimnya kana. Siapa isim kana di sini? Hum. Ya, bentuknya begini. Kanu seperti katabu, jalasu, berarti ada hum di situ. Min qablu. Min jar. Qablu di situ majrurnya. Kenapa enggak min qabli? Masih ingat enggak kenapa dibaca qablu? Nah, ada makna yang dibuang, ada mudhofun ilaih yang dibuang. Biasa kan zorof, qabla kan zorof. Ada mudhofun ilaihnya biasanya. Nah, ini dihilangkan, tapi diniatkan. Min qabli dzalika. Kurang lebih niatnya seperti itu. Lafi dolalin mubinin lafi. Fi-nya jar, la-nya taukid. Dolalin. Majrurnya berarti mubinin. Dolalin mubinin. Apa kata Allah? Ini ayat luar biasa ini. Ya, Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Apa tadi ayatnya? Sungguh Allah telah menganugerahi orang-orang beriman idz ba'atsa fihim rasulan ya. Tatkala Allah mengutus mereka seorang rasul min anfusihim, dari apa artinya ini anfusihim? Dari golongan mereka, yakni bukan malaikat tapi dari kalangan manusia. Ya, yang sebangsa dengan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yang rasul itu, ini failnya rasul, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini yang dikenal dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, atau bahasa yang agak ekstrimnya tasawuf. Walaupun istilah ini udah agak melenceng ya. Tazkiyatun nafs ini istilah yang Allah kasih nama antum. Untuk bab menyucikan jiwa disebut tazkiyatun nafs. Allah yang kasih, yuzakkihim, tazkiyah. Adapun tasawuf ini nama-nama yang belakangan datang. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kalian Alkitab wal hikmah. Apa hikmah di sini? Sunnah. Kalau ada Alkitab digantikan dengan hikmah, maka di situ hikmahnya adalah as-sunnah, hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan ayat ini. Tugas Rasulullah SAW yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan jiwa, kemudian baru diajarkan. Ya. Jadi ini solusi dari seluruh perkara-perkara malapetaka, musibah yang dialami kaum muslimin. Solusinya ini 2. Yang pertama dibersihkan dulu jiwanya, baru ditaklim, baru diajarkan. Dalam salah satu ayat, ini faedah besar ya, jadi anak agak tunda dulu. Dalam satu ayat Allah katakan
Inna aradnal amanata, sungguh kami telah menyampaikan amanah alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan kepada gunung. Jadi dulu nih syariat Islam dikasihnya bukan ke orang, tapi ke langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina, tapi mereka semua menolak. An yahmilnaha, mereka menolak untuk membawa syariat Islam. Ini Allah ceritakan di dalam ayat yang lain. Wasfaqna, dan mereka takut untuk mengambil syariat Islam. Ya, minha wahamalahal insan, dan manusia malah pengen ngambil. Siapa manusia di sini? Adam. Jadi ketika ditawarkan nih, jalani syariat Islam, lakukan ini dapat pahala dan kekal di surga. Kalau enggak, kekal di neraka. Makhluk-makhluk yang besar seperti gunung, langit, bumi itu enggak mau ngambil. Yang ngambil malah Nabi Adam. Terus kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar zalim lagi bodoh. Ini maksudnya bukan berarti manusia zalim dan bodoh dengan pilihannya, bukan. Maksudnya adalah yang punya sifat zalim dan bodoh, ini mereka nih yang akan gagal dalam menunaikan amanah syariat itu yang tadi Adam ambil. Zalim, bodoh, dua sifatnya. Zalim bodoh inilah nanti solusinya yuzakihim, dibersihkan jiwanya biar enggak zalim, wa yu'allimuhumul kitab, ditaklim biar tidak bodoh. Jadi masalahnya manusia itu zoluman jahula. Apa solusinya? Tazkiyah taklim. Nah, ini solusinya di ayat ini. Di ayat yang lain Allah katakan, ayat kesukaan antum nih mungkin. Wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan bagi manusia itu a'immatan, imam-imam yang adil. Yahduna bi amrina, yang mengurus urusan sesuai dengan perintah kami. Maksudnya dia menegakkan keadilan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kan impian kita nih. Impian kita punya pemimpin yang gini dan gitu. Ya kan? Lamma sabaru, tapi mereka ini akan muncul imam-imam ini tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi untuk memunculkan pemimpin yang saleh, solusinya dua: sabar dan yakin. Sabar itu puncak dari yuzakihim. Yakin puncak dari yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi untuk memunculkan pemimpin soleh, tarbiyah kaum muslimin. Bersihkan hati mereka, ajarkan mereka agama. Ini akan Allah munculkan otomatis, tanpa harus masuk ke parlemen dan sebagainya. Nah, ini manhajnya Ahlus Sunnah dalam politik. Manusia masalahnya di mana? Zaluman jahula. Solusinya apa? Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Puncaknya lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar, yakin. Allah munculkan imam-imam. Terkenal perkataan Ibnu Taimiyah, bis sabri wal yakin, dengan sabar dan yakin tunalu al imamatu fid din, akan digapai imam-imam dalam agama. Oh, Al-Qur'an ayat-ayatnya kalau antum cocok-cocokkan, itu banyak rahasia di situ. Ya, cuman ayatnya mencrok-mencrok kayaknya. Nah, inilah butuhnya Ahlul Quran ya untuk mengkaitkan ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi kadang-kadang enggak habis ayat ini langsung jelasin gini. Enggak, ini ayatnya mencrok-mencrok nih. Ya, ini di surat Ali Imran tadi yang menawarkan amanah ke langit-langit itu kalau nggak salah di juz belakang itu. Jadi ayatnya enggak satu, cuma maknanya satu. Nah, ini juga diantara bukti Islam itu agama yang benar. Walaupun ayatnya mencrok-mencrok, konsepnya sama. Seandainya orang datangkan Al-Quran, maksudnya bikinan mereka, Al-Quran bikinan manusia, pasti banyak kontradiksi. Nah, cuman Al-Quran tidak. Ya, lanjut. Ya, tapi dikit aja ya itu sisanya itu. Pak Misbah udah sering baca lah. Beliau hanya menjelaskan tadi qoblu tadi apa sih? Niat kata qoblu tadi kan qoblu ada mudhafun ilaih yang diniatkan. Ai qabla bi satihi. Yaitu maksudnya sebelum diutusnya Nabi SAW. Ini gampang i'rabnya. Qabla zaraf bi sati majrur sebagai mudhafun ilaihi, mudhafun ilaih juga. Lanjut. Wal jahiliyatu kama qulna Mansubatan ila
jahili Ilal jahli mansubatun ya. ilal jahili wa huwa adamul ilmi. Adamul Adamul ilmi. sama dulu. Wal jahiliyatu marfu mansub jarur. Kok masuk? Tuh. Marfu. Sebagai apa ini? Isim di awal kalimat. Mubtada. Kama kulna ini kalimat sisipan ya. Kama jar majrur kulna fi'il madi dan fa'ilnya nahnu. Sebagaimana kami katakan gitu ya. Sementara kalimatnya cuman wal jahiliyatu mansubatun ilal jahli gitu. Mansubatun marfu mansub majrur. Marfu sebagai khobarnya betul. Ilal jahli jar dan majrur. Wa huwa adamul ilmi huwa. Gampang kalau domir ini tuh pasti jadi itu. Mubtada. Adamu marfu mansub majrur. Sebagai khobar. Yang di belakang kayaknya bisikan Pak Misbah semua tuh. Al-ilmi marfu mansub majrur. Sebagai adamul ilmi. Depan gak ada al, belakang ada al. Mudhafun ilaih. Kata penulis, wal jahiliyatu dan jahiliyah kama kulna sebagaimana tadi telah kita katakan mansubatun. Ini kata dinisbatkan. Nisbat tahu ya? Diarahkan lagi. Ilal jahli kepada kejahilan. Jahil. Apa itu arti jahil? Wa huwa adamul ilmi, yaitu tidak punya ilmu. Kita enggak terjemahkan bodoh ya, tapi tidak punya ilmu. Jadi bukan bodoh seperti dungu gitu, bukan. Tapi enggak punya informasi terhadap satu bab gitulah. Lanjut. Ke depan lagi aja. Pak Bang Hafid berarti. Ayo. Hah? Wa kullu. Mansubin. Kan naat mana tuh? Amrin mansubin nakira. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyati wa innahu mazmumin sampai situ Bang. Dikit dulu Bang ya. Wa kullu amrin mansubin. Kullu marfu majrur. Majrur. Marfu sebagai gampang ini di awal kalimat. Mubtada. Amrin, kullu amrin. Ini rahasia nih. Rahasia apa? Ada kaidah. Kalau setelah lafaz kullu pasti mudhafun ilaih. Walaupun nakira-nakira bentuknya. Kullu amrin ini amrin mudhafun ilaih majrur. Mansubin. Tadi udah anak kasih clue. Khobar kan marfu. Ini majrur nih. Amrin mansubin. Naat tadi kan tadi udah dikasih tahu. Ya. Ilal jahiliyati. Kalau jar majrur kenceng ya. Fa innahu mazmumun. Ini ada inna masuk ke mubtada khobar. Kita masih ingat tugasnya inna bikin mubtada jadi mansub. Khobarnya marfu. Berarti mazmumun isim inna yaitu mubtada atau khobar inna. Mazmumun isim inna apa khobar inna? Tadi kita sudah katakan inna masuk pada mubtada khobar, mubtadanya mansub ganti nama jadi isimnya. Khobarnya marfu ganti nama jadi khobar inna. Mazmumun isim inna khobar inna. Khobar inna jelas. Berarti mana isim innanya? Yang mansub
hu, domir hu. Cuman kan domir nggak bisa mansub ya. Domir kan saklek bentuknya. Nah, fa innahu mazmumun. Kata penulis, wa kullu amrin, setiap perkara mansubin yang dinisbatkan ilal jahiliyati, kepada jahiliyah, fa innahu mazmumun, sesungguhnya itu adalah perkara yang tercela. Nah, setiap perkara yang dinisbatkan ke jahiliyah, maka itu adalah perkara yang tercela. Lanjut. Dikit lagi, tadi baca ayat. Nah, nisa'an nabiyyi sallallahu anit tabar ruji. Mengajar ya, tabar ruji. Kata penulis, walihada qala ta'ala, lihada jar dan majrurnya. Qala fil madi, ta'ala itu dikasih berarti ada Allah yang dihilangkan. Qala Allah ta'ala, wala tabarrojna. Coba ini Pak Misbah juga salah nih kayaknya nih. Fil madi bukan. Ini mudhari. Cuman dihilangkan taknya. Jadi asalnya kan tabarroja iya tabarroju. Kemudian dijadikan antunna tatabarrojna. Jadi ada dua kali tak. Nah, dalam kalam Arab kalau udah huruf double berdampingan gini boleh hilangkan salah satunya. Asal jelas maknanya. Ini larangan. Wala tabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja dulu. Coba. Masih ingat gak tabarruja? Apa i'rabnya? Masdar masuk selapas sama fi'il. Wala tabarrujna tabarruja. Seperti kemarin fahimtu fahman, sajadtu sujudan, kallamallahu Musa takliman, wa tabattal ilaihi tabtila, wa rattilil Qur'ana tartila. Ini enggak apa namanya? Tabarruj ini masdar dari fi'il tadi depan. La tabarrujna. Nah, ini masdar masuk selapas sama fi'il. Ini maf'ul mutlak. Al-jahiliyati, maf'ul mutlak mansub ya, makanya kita baca tabarruja. Al-jahiliyati marfu' sama majrur. Sebagai mudhafun ini gampang insyaallah. Ya, tabarruja tanpa alif lam, al-jahiliyati alif lam. Al-ula marfu' mansub majrur. Isi maksur nih enggak kelihatan tapi karena belakangnya alif kan. Nah, cuma ketebak insyaallah dari susunannya. Lihat. Al-jahiliyati al-ula. Apa kira-kira? Majrur ini sebagai al. Ada terjemahan dulu. Tadi kata Syekh, semua yang dinisbatkan ke jahiliyah dalam syariat ini maka dia tercela. Walihada, oleh sebab itulah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrujna, janganlah kalian apa tabarruj? Itu tasyabbuh. Apa? Berdandan berlebihan. Ya, sebenarnya artinya berhias ya. Wala tabarrujna, janganlah kalian wahai wanita berhias. Apa yang berhias yang enggak boleh? Tabarrujal jahiliyatil ula, yaitu berhias yang seperti kaum jahiliyah dulu. Tabarruj sebenarnya makna yang netral, enggak ke baik, enggak ke buruk. Cuman karena Allah sebut tabarruj di konteks yang buruk, maka istilah kita dalam ilmu syariat, dalam kajian-kajian kalau orang disebut tabarruj itu biasanya arahnya negatif. Karena Allah katakan tabarrujal jahiliyatil ula. Orang jahiliyah dulu kenapa enggak dicela gaya berdandannya? Karena mereka menampakkan perhiasan loh.
Misalnya mereka pakai anting, pakai perempuannya. Cuman kerudung masih. Cuma nggak ditutup kayak muslimah sekarang ya. Orang Arab dulu kepalanya ditutup, antingnya dibuka supaya terlihat perhiasannya. Leher ada kalung dibuka, gelang dibuka, jadi terbuka sampai sini. Gelang kaki juga. Nah, mereka di atas betis sedikit lah. Ini zaman dulu sudah dicela sama Allah. Cuma gara-gara nampakin perhiasan. Zaman sekarang semuanya ditampakin. Perhiasan yang paling dalam ditampakin. Nah, itu lebih parah daripada tabarrujal jahiliyah. Naha nisa'an nabiyyi anit tabarruji. Naha. Fi'il madi. Nisa'a. Marfu, mansub, majrur. Mansub jelas. Apa sebabnya? Tadi ada fi'il. Setelahnya mansub. Berarti maf'ulun bi. Mana fa'il? Fa'il pada naha enggak ada di situ. Ya, karena setelahnya enggak ada yang marfu, itu fa'ilnya kembali ke Allah. Allah melarang nisa'an nabi. An-nabi, marfu majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam anit tabarruji. Anit tabarruji. Jar majrur. Kata penulis, naha nisa'an nabi. Allah melarang istri-istri Nabi. Terkhusus larangan ini berlaku ke semua perempuan. Ya, dalam ilmu tafsir jelas kaidah bahwasanya al-ibratu bi umumil lafz. Pelajaran yang diambil adalah keumuman lafaz, la bi khususi sabab, tidak kekhususan sebab. Ini larangan kepada istri Nabi untuk tidak bertabarruj. Tadi tabarruj jahiliyah ada makna tambahan, nanti kita akan baca sebelumnya. Jadi bukan berhias kayak gitu doang yang dilarang. Allah melarang perempuan-perempuan Nabi, yakni istri-istrinya, anit tabarruj, dari berhias. Nah, berhias tabarruj jahiliyah itu apa? Lanjut. Insyaallah masih ada 10 menit dikit, lewat dikit. Bahasa dikit? Iya, baca. Wa huwa izharuzzi zinati fil aswaqi wa amaman nasi. Sampai situ. Nah, kata penulis huwa. Ayo kita habisi paragraf ini. Huwa mubtada, izharu. Hah? Oh, fi'il bukan. Fi'ilnya azharu yuzhiru izharon. Ini isim masdar ini. Marfu ini sebagai khobar. Az-zinati. Gampang. Mudhafun ilaihi majrur, ada alif lam situ. Fil aswaqi. Jar majrur wa amaman nasi, amama. An-nasi setelah zuraf mudhafun ilaihi. Kata penulis, apa sih tabarruj jahiliyah? Wa huwa, dia adalah izharuz zina, menampakkan perhiasan. Perhiasan di sini bukan berarti cuma gelang-gelang itu ya, termasuk perhiasan aurat. Fil aswaq, di pasar-pasar. Wa amaman nasi, dan di depan manusia. Jadi di antara maksud tabarruj jahiliyah adalah berhias di depan yang bukan seharusnya dia berhias. Kalau berhias kayak tadi nampakin perhiasan tapi di depan suami kan boleh. Nah, tabarruj jahiliyah yang dia tampakkan di tempat umum. Nah, coba tuh, hati-hati kita introspeksi istri-istri kita. Jangan sampai di rumah nggak berhias, giliran keluar berhias. Apa nih kalau kondangan ya? Berarti kalau kondangan, oh udah. Ya pelan-pelan lah.
Lanjut. Lanjut. Ahla. Tatabarruju. Tatabarruju. Takshifu. Sampai dulu. Lianna ahla. Ana irob aja ya biar agak cepat. Kan udah mepet waktunya. Ahla isim anna. Al jahiliyati mudhafun ilaihnya. Kanat ini ada kana lawannya inna tuh. Nisa'uhum nisa'u isim kana marfu, isim kana marfu ya. Tatabarruju fi'il mudhari. Kata penulis, mana khobarnya anna? Khobarnya anna di kalimat kanat nisa'uhum tatabarruju. Kata penulis li anna ahlal jahiliyati, karena orang-orang jahiliyah dulu kanat dulu mereka nisa'uhum perempuan-perempuannya tatabarruju berhias bal taksifu an auratiha, bahkan taksifu menyingkap an auratiha menyingkap aurat mereka. Leher tadi pergelangan tangan itu termasuk aurat. Lanjut Pak Zaini. Fit tawafi an hadza minal khiri. Kata penulis, wah ini benar-benar nih teguran buat kaum muslimin hari ini. Kama fit tawafi indahum, kama jar majrur fit tawafi jar majrur indahum zaraf mudhafun ilaih. Sebagaimana tatkala tawaf indahum di sisi mereka. Jadi bahkan mereka berhias bukan cuma di pasar, bahkan ketika tawaf. Lihat ujungnya. Ya rauna fi'il mudhari fa'ilnya hum, kembali ke orang jahiliyah. Anna hadza isim anna minal mafakhiri jar majrur. Ana terjemahkan. Tadi kata beliau ahlu jahiliyah dulunya perempuan-perempuan mereka berhias bal taksifu an auratiha, bahkan mereka menampakkan aurat-aurat mereka, terlebih perhiasan. Kama fit tawafi indahum, sebagaimana mereka melakukan itu saat tawaf. Ya rauna, mereka melihat, mereka berpendapat. Ngapain sih mereka kayak gitu? Anna hadza minal mafakhiri, bahwasanya perkara ini menampakkan perhiasan, bahkan terlihat sedikit auratnya, di antara mafakhir, berbangga-bangga. Ini teguran besar lah buat kaum muslimin ini. Yang perhiasan yang harusnya dijadikan harta malah dipakai untuk berbangga-bangga. Di situ ada sifat tabarrujal jahiliyah. Ya, bagaimana seseorang perempuan dikatakan aman dari memperlihatkan aurat? 3. Yang pertama, pakaian harus tebal sehingga tidak transparan. Yang kedua, pakaian harus panjang kalau perempuan sehingga tidak mudah tersingkap. Yang ketiga, pakaian harus longgar sehingga tidak membentuk tubuh. Nih, 3 ini aja. Kalau sudah ada 3 ini pada pakaian perempuan-perempuan kaum muslimah, anak-anak kita atau istri-istri kita, maka aman daripada tabarruj jahiliyah. Tadi tidak transparan, tebal, tidak tersingkap berarti bahannya pendek, gampang kena angin dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW sunnahkan perempuan tuh pakai jilbab, pakai pakaian itu dinyengserkan sebanyak 2 jengkal atau 1 hasta. Ini benar-benar nyengser. Nah, kalau kita mungkin diketahui tetangga tuh kalau ada keluarga kita kayak gitu, dianggapnya kotor kena tai kucing. Itu pernah ditanya sama sahabiat, gimana kalau pakaian kita tersingkap terkena najis? Kata Rasul, debu setelahnya mensucikannya. Berarti statusnya tetap suci. Ya, walaupun kotor, terlihat kotor. Cuma statusnya suci, bisa dipakai sholat. Wallahu a'lam. Mungkin banyak hikmahnya kenapa Allah jadikan perempuan berpakaian agak rumit, itu supaya mereka betah di rumah.
Makanya pakaiannya dibikin yang besar. Yang ketiga tadi tidak boleh membentuk tubuh. Nah, 3 itu tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.